Para ikhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM dan pengurus masjid, mudah-mudahan dirahmati Allah, diberikan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam memanage ataupun memimpin ibadah di Masjid Al-Amanah ini. Amin, Allahumma amin. Naibul Imam dan mantan Naibul Imam, ada mantan ya, para sesepuh kita. Saya paling, kalau sudah tahu udah tua masih disebut sesepuh, ya tambah tua ya. Jadi sudah tua ditambah lagi sesepuh, padahal umur saya baru 27 tahun. Di tahun depan 23, malah meningkat sekaligus 37. Dari 27 menjadi 37. Para ikhwan rahimakumullah, waktu Naib tadi bicara soal wahai pemuda dengan semangat, saya lihat pemudanya cuma 2, belum pada datang soalnya. Saya lihat rambutnya, jenggotnya pada putih semua. Ini mah stok lama ini. Dari dulu kalau taklim niabah, iya kene, nggak nambah-nambah. Kalau orang Palembang, orang Lahat bilang ketika ditanya laporan, bagaimana niabah Pageralam? Mantap. Asal laporan mantap. Saya bilang hebat orang Pageralam ini. Ternyata di kemudian hari baru tahu saya, namanya mantap itu maju tidak, mundur tidak. Jadi kayak mobil kepater gitu, blesek. Dan ini persis di Jakarta Barat ini. Yang tetap pemudanya itu cuma Pak Joko aja. Mas Joko itu dari dulu tetap aja dia Joko sampai sekarang. Ini artinya kalau sekian puluh tahun jamaah tumbuh di Jakarta Barat, berarti ada sesuatu yang kurang. Kira-kira apa ini? Dakwah. Tadi Ustaz Samsudin mengatakan terakhir pesan dakwah. Ini kurang. Menurut saya, kira-kira feeling saya benar, kurang dakwah. Baik tingkat umaroknya maupun umatnya. Dulu seingat saya tahun 80-an, tahun 80-an, awal-awal kita taklim wilayah Jabotabek di Cilengsi, belum taklim pusat. Itu semangat dakwah luar biasa. Ada ikhwan yang cerita, dia naik mau taklim wilayah itu dari Bekasi, naik bisnya apa dulu? Kosub, ya itu langganan itu. Naik dia dari terminal. Sebelum Bantar Gebang itu ada yang naik. Dia nanya, "Mas, bangku kosong ya?" "Iya, silahkan."
Begitu dia duduk, langsung dakwah dia. Ini yang baru naik ini. Yang di sebelahnya itu didakwai. Mulai dari Islam rahmatalil alamin, Islam itu fitrahnya manusia, kemudian wajib berjamaah, wajib punya imam dan sebagainya, komplit non politik sampai mati jahiliyah. Tuh hebat tuh dakwah anak-anak. Yang didakwai yang di sebelah ini manggut-manggut aja. Manggut, alhamdulillah manggut. Begitu sudah dekat Natra pesantren, kondektur bilang pesantren. Nah yang didakwai manggut-manggut tadi bilang minggir bir, minggir. Terus yang dakwah tadi nanya, lu sampean mau kemana? Saya mau turun di mana? Pesantren. Memang mau taklim? Iya. Kamu ikhwan ya? Iya. Dari tadi diem aja, manggut-manggut aja. Lah kata dia, lo sampai itu dakwah ya dakwah, tapi yo lihat-lihat gitu. Nanya dulu siapa yang mau didakwai. Ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Ini kalau dalam teori dakwah ini kelirunya, dia tidak kontak personnya. Jadi kalau dakwah nanya dulu, jajaki dulu siapa dan sebagainya. Tapi ini hebat, semangat dakwahnya luar biasa. Makanya kalau taklim wilayah itu dulu Jabodetabek PA itu 50 orang, 30 orang. Taklim niabah begini minimal 10 orang. Sekarang kok sepi. Berarti satu hal, dakwah kurang mendapat porsi. Amirnya siapa? Mana amirnya? Oh, gue. Awas loh. Ini saya tandai nih. Tidak bisa diem saja, mesti dakwah digalakkan. Saya aja pernah pulang taklim wilayah di Lampung. Naik bis di Raja Baksa, begitu saya duduk langsung didakwai. Begini, orang nggak mau zakat, nggak mau taklim, akibatnya begini, banyak musibah segala macam. Terus saya tanya, Mas sampean ada taklim di rumahnya? Ada taklim saya. Ini saya baru pulang dari taklim. Taklimnya di mana? Di Natar. Natarnya di mana? Muhajirun. Dalam hati aku nggak ngerti sih ngomong sopo tadi. Jadi bagus semangatnya itu loh. Ini mana sekarang Jakarta Barat semangat dakwahnya? Saya ingatkan bahwa dakwah itu separuh kalau boleh dikatakan dari tugas para nabi adalah dakwah. Jadi tugas niabah ini kalau mau dibagi dua, 50 atau 50% untuk dakwah keluar, 50% untuk membina ke dalam. Tadi disinggung oleh Ustaz Samsudin, giat keluar. Mana giatnya? Padat ke dalam padat, konsolidasi, mantapkan akidah, ketaatan, keikhlasan, ukhuwahnya. Jadi mesti ada mission statement. Mas Tego sebagai naib baru ya, baru berapa lama nih? 3 bulan ya. Harus ada mission statement. Sampai jadi naib apa nih? Dakwah apa? Programnya apa? Kekurangannya apa? Potensinya apa? Harus dikembangkan. Tidak bisa diam. Mau dakwah aja belum tentu kok. Satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Dawud mengatakan, ada satu kaum yang mereka beramal dengan amalan para nabi, tapi azab turun kepada mereka. Apa rupanya? Satu yang tidak dilaksanakan, dakwah. Waktu terjadi gempa di Lombok, saya menengok anak-anak sana. Ada 8 hari saya di sana. Saya silaturahim dengan Majelis Ulama di Mataram, di ibu kota. Saya ke kantornya, ada beliau-beliau ketua Majelis Ulama, panggilannya kiai di sana atau tuan guru, sedang mengeluh. Ya Allah, kenapa kota Mataram, Lombok digoncang oleh gempa? Padahal Mataram itu kota 1000 masjid,
orangnya gemar membangun masjid, saking senangnya membangun masjid, perempatan jalan itu mesti 4 masjidnya. Sayap kanan, sayap kiri, utara, selatan, sampai Jumatannya digilir. Minggu pertama, Jumat pertama di sebelah selatan, nanti minggu kedua di sebelah utara, timur dan barat, sampai begitu. Tapi kenapa kok Allah berikan gempa dahsyat seperti ini? Dalam hati saya mungkin keluarganya ada yang menjadi terkena musibah atau rumahnya terkena dan sebagainya. Sekelas ketua majelis ulama mengeluh seperti itu, berarti memang dahsyat. Bagaimana saya mau nasihati kiai? Wong kiai kok dinasihati? Akhirnya saya cerita Aceh. Waktu Aceh terjadi tsunami, saya juga sempat di sana. 10 hari atau 8 hari saya keliling, semua hancur. Tiap saya keluar tak ada hari-hari yang saya keluar kecuali menangis saya. Satu kecamatan habis rumah-rumahnya, masjid Jumeneng nongkrong tetap utuh, tidak rusak sedikit pun. Bahkan di pinggir pantai pelabuhan, gudang, jalan semua habis, masjid masih utuh, padahal masjid itu udah ratusan tahun. Nah, ada suatu yang elok pemandangan. Ada ikhwan kita, ada kubangan dipotret-potret sama dia. Padahal yang lain sibuk mengevakuasi mayat. Lalu kata temannya, ngapain sih lo? Ini masih banyak kerjaan, masih banyak mayat-mayat yang harus kita evakuasi. Kok kamu sempet-sempetnya motret-motret kubangan? Apa sih yang dilihat? Sini. Kadio. Lihat tuh, apa rupanya dipotret? Di kubangan yang tidak terlalu besar, itu terkumpul mereka himpunan botol-botol minuman keras. Dan satu lagi adalah kumpulan kondom. Tahu kondom? Pak, tahu kondom? Makanan, kue atau apa itu? Ibu-ibu tahu kondom ya? Aneh, kapal aja terpental berapa kilometer ke darat dilempar. Gedung hancur, dipotes-potes itu temboknya. Dibangun untuk tidak hancur, dikeruk sama gelombang. Jadi banjirnya bukan seperti banjir di tempatnya Pak Sare, nanti lali aku jenenge. Kalau banjir Pak Sare kan alon-alon, airnya naik pelan-pelan gitu, paling ngalir dikit. Di sana mah 30 meter naik ke atas, turun ngulek gitu, terus dikeruk bangunan, dipotes-potes begitu. Tapi kok masjid utuh. Nah itu aneh, kondom sama botol-botol minuman keras kok nggak ikut hanyut ke laut, malah kumpul mereka berjamaah di situ. Itu artinya apa? Saya bilang itu sama Pak Kiai itu. Artinya apa? Allah menurunkan azab, Allah menurunkan musibah, mesti ada sebabnya. Kalau maksiat sudah merajalela di mana-mana, orangnya sudah diatur, susah, jauh dari agama, banyak maksiat dan dosa, pasti yang turun adalah bencana. Maka setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa berarti ikut andil mengundang turunnya azab. Terus Pak Kiai tadi, lah apa cerita saudara hubungannya dengan kami di sini? Kami ini orang-orang yang senang membangun masjid. Ini masyarakat religius, masyarakat muslim. Betul Pak Kiai, mohon maaf. Ini mohon maaf, betul. Saya cuma mendengar. Di Lombok betul, Mataram kota masjid, 1000 masjid. Tapi ada 3 pulau di sana. Namanya Gili. Namanya Gili. Gili itu pulau. 3 Gili yang terkenal mungkin di dunia, tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau ikhwan-ikhwan nggak kenal nggak apa-apa. Gili Mano, Gili Trawangan, Gili Air, 3 pulau.
Ini 3 pulau yang pengunjungnya itu adalah para wisatawan dari asing maupun dari domestik. Apa yang dilakukan di sana? Mereka kalau sudah masuk ke sana bebas melakukan apa saja, lanang wedok, laki-laki perempuan, ya sudah, kepingin seperti kambing. Jadi namanya wedus-wedusan, bebas narkoba macam-macam. Lalu apa hubungannya dengan kami? Mungkin mohon maaf Pak Kiai, para da'inya, para mubalignya, para alimnya, musliminnya sudah merasa pada zona aman sehingga tidak perlu lagi melakukan dakwah. Karena makin banyak wisatawan berarti banyak kepeng, banyak fulus, orang asing datang bawa dolar, sehingga tidak mau musik, sudah ngebiarin aja. Yang penting kita ini aman situasinya dan seterusnya. Barangkali ini. Nah, saya ingatkan para ikhwan, jamaah itu perintah Allah. Ini bukan partai. Ini bukan ormas. Ini kaitannya dengan Allah. Khilafah ala minhaji nubuwah itu artinya pola sistem kepemimpinannya mengikuti jejak Nabi. Surat Asy-Syura ayat 13 mengatakan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada kewajiban an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan oleh kamu agama. Menegakkan agama itu dengan apa? Dengan dakwah. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu berfirqah-firqah di dalamnya. Berarti ini yang sudah kita lakukan berjamaah, tidak berfirqah-firqah, tapi dakwahnya kurang mendapat perhatian. Jawab dengan tegas, betul apa tidak? Kamu yang dosamir dakwahnya. Jadi ini mesti bangun nih, giat nih. Bagus pemudanya tadi sudah tegas begitu. Berapa pemudanya, berapa da'inya, ada pelatihan-pelatihan supaya kita hidup, kita kembangkan. Itu makalah seperti itu perbanyak aja. Sebab dakwah itu ada 3. Bil qaul, dengan lisan, bil lisan. Pak, saya kan nggak bakat ngomong aja susah. Kalau nggak bisa dengan bil lisan, bil kutub, dengan tulisan. Sebarkan itu dakwah, WA yang baik, ceramah-ceramah imam, ceramah-ceramah para ustadz yang baik, kirim WA, kirim. Kita ambil fotokopi, kita berikan buku, kita datang silaturahim. Dengan tulisan juga, gimana orang saya, gimana yang mau fotokopi, gak duit-duit. Bilhal. Dengan apa? Dengan perilaku, dakwah tanpa kata-kata. Nah itu cocok, makanya Jakarta Barat itu yang diambil. Dakwah bilhal, tidak ngomong, tidak menyebarkan tulisan, tapi praktek. Sholat berjamaah 5 waktu, penuh musola. Perilakunya, guyub rukunnya, ukhuwahnya, akhlaknya, itu ditunjukkan. Bilhal ora, bil kutub entah, bilisan apalagi jangan, nanti Allah marah pada kita. Satu, ini saya pesan betul ya Mas Tegona Ibni, ya insya Allah perlu ada latihan-latihan sehingga kita punya potensi berapa sebenarnya dai untuk Jakarta Barat ini. Terus direncanakan reoda, rencana operasional dakwah dari tetangga yang dekat, yang lihat kemampuan ikhwan-ikhwan. Ini kemampuan kelas ustadz yang sudah biasa banyak jam terbangnya. Nah, itu bisa kita kembangkan, kita tempatkan di tempat yang memang silaturahim dengan para alim, para ulama. Kok ini baru taraf belajar, ya sudah, diatur dakwahnya. Setuju? Satu. Yang kedua, ini waktunya kan tinggal berapa menit tuh. Yang kedua, kita ini sedang diuji. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un.
kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Kalau dulu waktu kita sempit, orangnya berapa orang, Masya Allah tidak punya apa-apa, paling sepeda, yang punya motor juga berapa, naik turun angkot, bis, taklim, di mana-mana semangat, dalam keadaan sulit. Sekarang sudah ke lapangan, ada mobil, komunikasi, insya Allah walaupun di PHK segala macam, jauh lebih baik daripada dahulu kita yang susah. Cilengsi yang jeblok dulu kayak apa? Ingat nggak Cilengsi masjidnya pakai atap rumbia? Ingat ya? Saya waktu taklim bilang, coba para ikhwan semua lihat ke atas. Lihat. Ini mau diselesaikan masjid apa mau dirubuhkan? Gergetan saya, orang banyak bangun masjid aja nggak jadi-jadi. Alhamdulillah sekarang dilapangkan kendaraan mobil, mau ngomong dengan siapa kapanpun bisa. Kalau saya sering yang ikut mengawali dari awal susahnya, sopo ngiro jamak itu bisa berkembang. Apalagi yang dilakukan oleh ikhwan kita almarhum Syahid Abu Ghazi Nur Ikhwan Abadi, dikasih nama oleh Imam Syahid Abu Ghazi Nur Ikhwan Abadi. Saya tahu waktu dia masih bujang, belum lulus sekolah, baiat di depan saya kepada imam. Kelihatan masih culun, dim, orangnya nggak banyak omong. Tapi betul tadi malam ada Zoom ya tentang riwayat hidupnya. Ringkas hidupnya, tidak lama, tetapi padat dengan amal. Saya kemarin waktu penutupan dan di launching rumah sakit ibu dan anak di gedung DPR, beliau melaporkan tentang penutupan bulan solidaritas Palestina dengan beberapa kegiatan yang luar biasa. Beliau tinggalkan anaknya dalam keadaan sakit segala macam. Saya mau ngomong, saya iri sama kamu. Saya kepengen muda lagi. Dia terbang kemana-mana. Maka kenalnya Perdana Menteri Gaza di Turki, di Inggris. Kemarin ucapan takziahnya itu saya dengar sendiri. Saya ikut takziah ke Muhajirun. Luar biasa. Nah ini yang perlu ditiru. Karena hidup orang beriman itu adalah perjuangan. Hidup orang beriman itu jihad, bukan menghayal. Kita masih kadang-kadang khawatir saja soal makan. Takut gak makan, takut gak itu, takut ini, takut itu. Masya Allah, kayak gak percaya sama Gusti Allah itu. Yang maha kaya siapa? Jawabnya yang semua yang mantap. Yang maha kaya siapa? Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Kita khawatir ini, khawatir itu. Waktu saya muda dulu, kembali anak muda, selepas sekolah saya ingin bekerja seperti orang-orang, bermanfaat bagi banyak orang, eksis di tengah masyarakat. Itu saya kira wajar. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik di dalam hati saya. Apakah itu ilham atau apa petunjuk dari Allah? Tapi pertanyaannya adalah, kamu katanya orang Islam, lah kok kamu gak ngurusi agamamu? Itu saya anggap petunjuk Allah. Yang mau ngurus agamamu itu siapa? Kamu orang Islam, loh kok kamu gak ngurusi agamamu? Pada tahun sekitar 68, 69, 70-an, ada pertanyaan yang menggelitik di hati saya, karena saya punya keinginan, cita-cita mau begini dan seterusnya seperti orang lain. Ditanya oleh Allah, lihat tuh masjid, lihat itu anak-anak kecil yang tidak ada pendidikannya, lihat itu madrasah yang terbengkalai. Kamu orang Islam lah, kapan kamu ngurusi agamamu? Ini saya kira pertanyaan ini saya tanyakan pada anak-anak muda dan kita semuanya. Siapa yang harus ngurusi agamamu? Agamanya apa? Yang harus ngurus siapa? Orang
Islam, betul. Yang ngurusi sawah ladang siapa? Petani. Yang ngurusi pasar siapa? Pedagang. Jangan dikatakan petani kalau dia tidak pernah pergi ke sawah. Jangan ngaku sebagai pedagang kalau dia tidak ngurusi barang dagangannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, boleh nggak dikatakan dia seorang muslim, ngaku seorang muslim tapi tidak mengurusi agamanya? Betul? Jadi siapa yang harus mengurusi jamaah ini? Orang lain apa kita? Orang lain apa kita? Kita. Maka tiap kita itu adalah pejuang, mengikuti jejak para nabi, amalan para nabi, mengamalkan jamaah, kita sampaikan kepada orang banyak terus dengan semangat lillahi ta'ala. Jangan mikir tunjangan. Apa nunggu tunjangannya nanti semangat jadi rois kalau rois atau jamaah sudah kaya. Rois tunjangannya 20 kilo beras tiap bulan. Uangnya UMR Jakarta berapa? Hah? UMR Jakarta berapa? 4 juta? 5 juta. Jadi rois tunjangannya 5 juta. Berasnya 20 kilo. Kendaraan transportasi operasional riasah Honda Beat. Ada rumah dinas di dekat masjid, walaupun kecil tapi memadai. Kalau naik lain lagi. Avanza operasional kendaraannya. Tunjangannya 7 juta. Berasnya 30 kilo. Istrinya 2. Kalau wali ya nanti kalau situ siapa presiden Amerika yang siapa nanti kalau udah beat insya Allah nanti barangkali kaya. Apa nunggu itu baru semangat sampean rois ngurusi umat? Apa nunggu itu para dakwah kita kalau nanti dakwah itu sudah dapat tunjangan? Kalau itu menjadi kecil kita, urusannya perut. Kalau hidup itu urusannya hanya urusan perut semata-mata, pikirannya perut, kegiatannya urusan perut, maka apa kata Sayyidina Ali? Kualitas dirinya itu sama dengan yang keluar dari perutnya. Na'udzubillah. Jadi setiap ikhwan kita adalah mujahid. 10 menit lagi. Aduh ya Allah, kasihan bener jauh-jauh kasih ngomong cuma 10 menit. Coba sekarang baca surat Ar-Ra'd ayat 19. Dari ayat 19. Ar-Ra'd ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Juz 13. Surat 13 juznya 13 juga. Ar-Ra'd ayat 19. Sudah ketemu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaikum mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Allah Tuhanmu kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Ini menunjukkan bahwa apakah orang beriman sama gak beriman itu sama. Hizbullah sama Hizbus Setan itu sama. Jamaah dengan firqah itu sama. Ini pertanyaan, tentu jawabannya tidak sama. Hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Alladzina yakui wong-wong kang, kalau bahasa Jawanya. Siapa orang yang bisa mengambil pelajaran yang disebut ulul albab tadi? Adalah orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah.
Tentu baiat kita sudah pernah janji sama Allah, betul? Betul. Apa janjinya? Saya berbaiat akan menolong Allah dan saya membaiat Yakhshallah Mansur sebagai imam. Itu janji kita kepada Allah. Nah, orang-orang yang mulia tadi yang disebut ulul albab adalah orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Jadi ditagih ini mana baiat, wujud baiatnya mana? Wala yang kudunal misaq, dan orang-orang yang tidak melanggar perjanjian. Ingat, maka baiat itu diingat-ingat. Ayat berikutnya, ayat 21. Siapa mereka? Orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan orang-orang yang tidak melanggar janjinya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu orang-orang yang menghubungkan silaturahim, menyambung silaturahim ma amarallahu bihi, seperti apa yang diperintahkan Allah dengannya. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Itu yang diperintah oleh Allah, menyambung silaturahim, membangun ukhuwah kita, berpegang teguh pada tali Allah dalam berjamaah. Wa yakhshawna rabbahum, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, bukan pada naib, bukan pada wali, takut. Bukan pada imam, takutnya pada Allah. Kalau tidak melaksanakan amanat, kalau tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, takutnya pada Allah, bukan pada imam, bukan pada amir-amir kita. Bahkan wa yakhafuna su'al adab, mereka orang-orang yang takut tentang keburukan hisab nanti pada hari kiamat. Itu yang paling ditakuti. Kalau tidak taat, kalau tidak amanah, kalau tidak berangkat, kalau tidak infak, kalau tidak ikut jihad dan seterusnya, takut nanti kepada Allah dan takut kalau hisab kita adalah hisab yang buruk di hari kiamat. Ayat berikutnya, waladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar mereka ibtigha wajhi rabbihim, dalam rangka mencari, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang diperlukan kesabaran. Jadi jamaah itu amanat lagi, memang harus sabar. Wong hidup ini memang itu, ya. Wa aqamus sholata, dan mereka orang menegakkan sholat. Tentu sholat kita adalah sholat yang mengikuti petunjuk Rasulullah. 5 waktu berjamaah di masjid, di musola. Itu ciri khas daripada jamaah, pengikut Rasul sebagai ulul haq. Jangan dianggap sepele. Di rumah aja lah. Kalau di rumah itu enak, bersih, lapang, bau harum, nggak berempit-empitan. Kalau di masjid, di musola, jangan. Itu contoh Rasulullah sholat, menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Beliau keras sekali terhadap orang yang tidak sholat di masjid, ya. Dan ini nanti babnya sendiri nih. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan, menafkahkan, menginfakkan rezeki yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jadi infak itu bagian dari kehidupan kita, bukan maunya naib, bukan maunya imam, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi kepentingan menegakkan agama Allah. Paham? Paham? Jadi bukan iuran, bukan nyokong. Salah besar kalau masih ada ikhwan mengatakan infak itu iuran. Ini kewajiban agama. Kalau dia beriman, dia infak fisabilillah.
wa yadruna bil hasanati sayyi'ah, dan mereka orang yang menolak keburukan dengan cara yang baik. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik, kesudahan yang terbaik. Ayat yang 23 menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha, di mana tempat kembali akhir, tempat kembali yang baik tadi, yaitu jannatu adn, tempat kembali surga Aden, surga tertinggi. Ini tempat orang-orang yang karakternya tadi itu ada disebut di atas. Yadkhuluna, mereka memasukinya. Waman sholaha min abaihim, bersama orang-orang soleh, min abaihim, dari nenek moyangnya mereka. Jadi nanti nenek moyang kita, orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, kita akan bersama mereka di dalam surga. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Istri yang bagaimana? Yang soleha. Jadi masuk surga itu syaratnya soleha. Wa man solaha min abaihim wa azwajihim, mereka akan bersama-sama masuk ke dalam surga, orang-orang soleh dari nenek moyang mereka dan istri-istri mereka. Lah kalau istrinya males ngaji, Ustaz, gimana? Taklim nggak mau, infak eman-eman sayang, anak-anak juga nggak diurus, nggak belajar agama, ya apa boleh buat, tapi nanti jangan lupa ketika dihisab akan ditanya, kenapa kamu muslimat, ibu-ibu tidak taklim, tidak taat, tidak berjamaah, anak-anak tidak diarahkan. Suami saya nggak ngajar, suami saya tidak mengajari saya, suami saya hanya ngasih uang belanja. Akhirnya buah pae yang dikuyok-kuyok malaikat bertanggung jawab. Mas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga, suami bukan hanya lanangan, suami bukan hanya suami, tapi dia guru, dia pemimpin, dia nakhoda, dia pembimbing, dan punya kewajiban menyelamatkan anak istri masuk ke dalam surga. Jadi diajak berjamaah, diingatkan, sholat subuh dibangunkan, itu kewajiban kita. Muslimah tidak dibiarkan liar, kemudian dikasih duit banyak kemana-mana tidak jelas, harus diarahkan, ditertibkan, sehingga setiap langkah itu langkah yang positif, yang dibenarkan oleh Allah. Jadi tanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum naro wa dzurriyyatim, dan anak-anak keturunan mereka. Jadi anak keturunan kita, istri kita, kita ingin masuk surga bersama-sama. Maka saya di rumah, walaupun ada taklim, riasa, ada apa, tiap malam Jumat saya kumpulkan anak cucu saya di rumah. Ayo kita bareng-bareng baca surat Kahfi, ayo kita bareng-bareng berdoa, ada tukar nasihat menasihati. Itu saya kumpulkan, saya ingatkan, saya wasiat. Saya sudah tua, tolong kalian yang akur, jadikan agama itu adalah pegangan hidupmu. Jangan dunia sebagai tujuan, tapi ridha Allah sebagai tujuan. Beramal, beramallah kalian. Itu yang saya pesankan pada mereka. Walaupun di tengah-tengah hidup di tengah markas. Jadi ini menjadi pelajaran yang kedua, selain dakwah tadi, wujud ke dalam adalah mulai dari keluarga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat akan masuk ke dalam surga, memberikan salam kepada mereka dari semua pintu-pintu surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, ucapan malaikat pada ahli surga. Mudah-mudahan berjamaah kita ini tidak hanya nama, bukan hanya statistik, tapi betul-betul kita wujudkan. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi sedikit yang matang. Jangan sedikit gabung. Udah nggak muda-muda, dari dulu sedikit, udah itu kualitasnya meleot. Wah, ini gimana? Padahal jamaah waluzumil jamaah itu aktif. Setelah kita masuk dalam jamaah baik itu, kita katakan saya harus memposisikan diri sebagai ahlul haq.
Jadi masing-masing kita membangun karakter kita. Kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita, aktif, bukan nunggu orang lain. Kita sendiri. Walu zumil jamaah itu aktif, tidak pasif. Kalau nggak ada amanat, minta. Rois, kok saya nggak dapat amanat? Itu bukan alhamdulillah aku ora dicatat itu. Maliyah pusat, taklim pusat aku ora didaftar, nggak ada daftarnya. Wis menang bae, menang. Ojo kondo-kondo. Jangan iri saya. Kok orang lain diamali, saya tidak. Saya minta, saya juga dicatat. Saya ingin beramal, saya ingin masuk surga bersama anak-anak dan istri saya, keluarga saya. Itu namanya orang Hizbullah. Hizbullah itu artinya orang yang senantiasa berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sudah digini-giniin aja dari Amir Dakwah. Ya udah, sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan-kekurangan. Saya menginginkan Jakarta Barat bangkit, dakwah, semangat, internal padat, amanat secepat mungkin harus kita tunaikan, dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.